Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau sering menyandarkan diri beliau dan menempel. Ada satu pohon yang pohonnya di mana ditebang di atasnya, yang tersisa hanya batang dan akarnya, itu dinamakan al-jizi', batang dan akarnya. Setiap menyampaikan wahyu daripada Allah, menyampaikan ilmu kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu menempel kepada pohon kurma tersebut yang ada di Masjid Nabawi. Suatu hari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan hadiah sebuah mimbar yang sangat bagus. Ya Rasulullah, ini hadiah dari kami untuk engkau. Akhirnya itu mimbar disimpan di atas tempat yang sangat tertinggi. Dan setelah ada mimbar, Nabi sallallahu alaihi wasallam sering naik ke atas itu mimbar dan menyampaikan itu ilmu dan wahyu di hadapan para sahabat di atas mimbar tersebut. Ketika suatu hari sedang melaksanakan khutbah Jum'ah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah Jumat, tiba-tiba terdengar suara rintihan, yang dimana suara rintihan tersebut lama kelamaan berubah menjadi suara tangisan yang sangat keras. Suaranya didengarkan oleh Rasulullah dan didengarkan oleh para sahabat-sahabat yang lain. Lama kelamaan selalu mengganggu ini suara tangisan tersebut. Akhirnya selesai pelaksanaan khutbah Jumat, Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin sholat Jumat. Selesai pelaksanaan Jumat, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendatangi suara tangisan tersebut. Ternyata suara tangisan tersebut dari sebuah pohon tersebut. Rasul menempelkan kuping yang mulianya dengan dekat dan menempelkan mulut beliau di hadapan itu pohon dan berbicara dengan itu pohon. Wahai pohon kurma al-jizi, kenapa engkau menangis? Apa yang terjadi denganmu? Ya Rasulullah, sebelum ada itu mimbar tempat engkau berkhutbah, setiap kau duduk di Masjid Nabawi, kau selalu menyandarkan badanmu kepadaku. Kau bersandar dengan diriku. Senang, bahagia hatiku ya Rasulullah. Tapi tatkala sudah ada mimbar yang baru tersebut, engkau sudah tidak pernah menempelkan badanmu yang mulia kepada aku ya Rasulullah. Sedih hatiku ya Rasulullah. Pohon. Terus bagaimana dengan haula umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi mengatakan ana la arda wa wahidun min ummati finnar. Aku tidak ridho satu pun dari umatku dimasukkan ke dalam neraka. Rasulullah tidak ridho, Rasulullah tidak terima. Itu disampaikan di hadapan Allah Rabbul Alamin, yang akhirnya mendapatkan jawaban dari Allah Rabbul Alamin. Semua umatmu akan masuk ke dalam surga ya Rasulullah, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Ada yang nggak mau masuk surga? Ada yang mau masuk tidak surga? Mudah-mudahan semuanya masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus apa yang kau harapkan wahai pohon kurma? Bagaimana kalau kau kuhidupkan kembali? Para sahabat Nabi itu imannya tidak akan pernah berkurang sedikit pun ketika ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bisa yazid wa yankis, kalau kita bisa naik bisa turun iman kita. Tapi sahabat-sahabat Nabi ketika memandang, melihat mukjizat demi mukjizat, kelebihan demi kelebihan Rasulullah kalau berwudu, itu air wudunya tidak akan pernah jatuh ke tanah. Semuanya berebut dan mengambil. Bagaimana seorang panglima perang Sayyidina Khalid ibn Walid, suyuf min suyufillah al-maslul, pedangnya Allah yang tidak pernah kalah ketika memimpin perang, ketika jenderal perangnya Sayyidina Khalid ibn Walid tidak akan pernah kalah, sekalipun tidak akan pernah kalah kalau Sayyidina Khalid ibn Walid memimpin perang. Ketika Yaumul Yamamah terjadi perang Yamamah, ini Sayyidina Khalid ibn Walid ikut berperang. Tiba-tiba kopiahnya jatuh. Tatkala kopiahnya jatuh, dia pun berbalik arah mengejar. Bagaimana seandainya kalau kopiah itu lepas dan dia tidak ridho, dia tidak ikhlas kalau itu kopiah diambil oleh kafir-kafir Quraisy, diambil oleh orang-orang munafik. Ini para sahabat semuanya memperhatikan keadaan yang dilakukan oleh Sayyidina Khalid ibn Walid.
Sampai meninggalnya pun meninggal di atas kasur beliau, bukan meninggal di atas peperangan, agar musuh-musuhnya tidak mengatakan pedangnya Allah sudah patah, dan tidak pernah terkalahkan satu kali pun. Subhanallah, dia kejar itu Qobiyah, akhirnya dia dapatkan kembali, dan dia pun bertempur kembali dan memenangkan itu peperangan Yaumul Yamamah. Selesai peperangan tersebut, para sahabat mendatangi Sayyidina Khalid bin Walid. Wahai panglima perang, tadi ketika perang kami melihat bagaimana Qobiyahmu terjatuh, padahal banyak kopiah-kopiah yang dijual di Mekah sana, di pasar Madinah, banyak yang lebih bagus, yang lebih mahal pun banyak. Tapi kenapa sampai sebegitunya kau ingin mengejar, mengambil itu kopiah? Ada apa dengan kopiah tersebut? Kalian pengen tahu? Kalian pengen melihat? Baik, hari ini aku akan membuka rahasianya. Dibuka itu kopiah, diambil di dalam kopiah tersebut ada beberapa lembar rambut. Kalian tahu kenapa ketika aku memimpin perang, ketika aku menjadi jenderal perang, ketika aku memenangkan peperangan, aku yakin tidak akan pernah terkalahkan, karena ada di sini rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi, rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakinnya, cintanya para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kau hidupkan kembali wahai pohon kurma, dan kau memiliki buah yang paling enak di muka bumi ini? Tidak ya Rasulullah. Bagaimana kau nanti akan berada bersamaku nanti di dalam surga, ketika mendapat tawaran yang sangat luar biasa ini, baru diam itu pohon. Dan para sahabat pun bertanya, kita sering mendengar mukjizat demi mukjizat, kemuliaan demi kemuliaan para rasul, para nabi, tapi belum ada satu nabi pun yang bisa berbicara dengan pohon dan bisa menghidupkan orang yang sudah tercincang. Ada satu sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata saya pecah, tertembak anak panah ya Rasulullah, sudah keluar ini biji mata dari tempat matanya, saya masih ingin berjuang ya Rasulullah. Diambil itu mata yang sudah pecah sama Nabi SAW, ditempelkan kembali oleh Rasulullah dan diusap dengan izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu mata kembali menjadi utuh lagi, bahkan itu mata tidak pernah sakit. Allahumma salli ala Muhammad. Cintai para ahlul bait Rasulullah SAW, maka cintamu akan bersambung kepada Nabi Muhammad. Makanya pemerintah jangan zalim sama habaib, betul? Betul? Kalau kau masih zalim, Jokowi gak akan pernah selamat, betul? Mudah-mudahan ganti presiden yang baru, amin. Mudah-mudahan Allah berikan pemimpin yang adil, yang sayang kepada agama Islam, sayang kepada umat Islam, sayang kepada masyarakatnya, sayang kepada rakyatnya, amin ya Rabbal. Ini belum deklarasi ya, kita tunggu imam besar nanti, Komando Habib Rizik, siapa nanti yang bakal beliau, biar pandangan para ulama, para habaib nanti mengadakan musyawarah. Nanti dari keputusan tersebut kita ikuti, setuju? Setuju? Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di dalam hidup kita semua, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan tambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW.